Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan terkejut, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan bercakap-cakap dan dia tidak lagi mau makan, lalu mereka jadi bingung. Nah, kita akan belajar apa sih makanan Yesus dan apa makanan kita sebagai gerejanya. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kehidupan ini kami isi dengan berpikir bagaimana kami bisa menikmati makanan supaya kenyang. Dan untuk itu kami harus bekerja keras supaya kami bisa menikmati kenyang makanan jasmani, kenyang pakaian bagus, kenyang punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, tetapi kami tidak kenyang dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Ajarkan pada kami untuk kembali kami mengingat panggilan diri kami sebagai murid Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam satu kesempatan, ketika murid-murid itu sedang beli makan, Yesus jumpa dengan seorang perempuan di pinggir sumur dan kemudian terjadi percakapan. Ya. Lalu ketika perempuan itu pergi, Yesus sendiri dan murid-murid datang. Kemudian mereka menanyakan bagaimana mau makan. Yesus jawab tidak. Karena dikatakan, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Oh, Yesus nggak jadi mau makan. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa Yesus enggak mau makan duniawi? Mau, dikatakan di depan itu Yesus sangat lapar. Lalu murid-murid pergi cari makan. Tapi kemudian setelah dia melakukan tugasnya, ada rasa puas, bahagia bahwa perempuan yang dianggap sangat berdosa akhirnya bisa berjumpa dengan dirinya sebagai Mesias. Dan perempuan itu sukacita mendapat hidupnya kembali, mengakui Yesus sebagai Mesias adalah hal yang sangat menyenangkan bagi Yesus. Dia merasa kenyang. Memang perutnya masih lapar, tapi karena jiwanya bersukacita, bisa menyelamatkan, maka rasa lapar jasmani itu terkalahkan. Mungkin setelah itu Yesus makan juga oke sih, tetapi yang paling penting bagi Yesus adalah bagaimana dia mengutamakan untuk menerima makanan yang harus dia makan adalah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Apa itu? Yaitu membangun kerajaan surga di tengah dunia ini, ya. Jadi Yesus mengatakan dia makanannya adalah melakukan pekerjaan yang mengutusnya, menyelesaikannya. Dan menyelesaikannya itu pada saat itu tentunya adalah naik ke kayu salib, dikuburkan dan bangkit, kemudian menjadi raja. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apa makanan kita? Seringkali kita mengutamakan makanan perut. Padahal makanan perut itu ada batasnya. Orang-orang yang tidak membatasi diri untuk makanan perut, selain sakit perut karena kekenyangan, juga sakit yang lain. Ada yang jantung, ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang kolesterol, dan semua itu terjadi karena makanan. Coba kita perhatikan kalau dokter-dokter atau orang yang berkecimpung di bidang makanan sehat menganjurkan bagaimana makan yang sehat. Waduh, kita gedek-gedek ya, nggak suka. Jangan digoreng, jangan yang pedas, jangan yang kecut, jangan yang keras. Walah, apa yang kita makan? Ya? Satu hari kita nggak ketemu gorengan aja rasanya aduh luar biasa susahnya. Harusnya dikukus, bakar juga kalau boleh ya sedikit aja. Baiknya dikukus tanpa garam, tanpa macam-macam. Walah. Kita bayangkan saja sudah tidak bisa makan. Kenapa? Karena ada rasa kerakusan. Kita harus menikmati makanan itu sampai kenyang dan seenak-enaknya. Inilah prinsip hidup banyak orang, termasuk gereja Tuhan. Apakah tidak boleh? Oh, silahkan. Ya, kalau itu tidak merusak tubuhmu, silahkan. Tetapi ada makanan lain yang harusnya juga menjadi bagian dari hidup kita. Yaitu bagaimana kita terpanggil sebagai orang yang diutus Allah menyelesaikan pekerjaannya. Membawa kabar baik
memberitakan kabar sukacita tentang Yesus. Nah, kita kan kerja, lalu bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang pengusaha batik. Pengusaha batik. Satu hari dia bersaksi begini, toko batikku itu seringkali dikunjungi oleh orang-orang dari pinggiran, dari kota-kota kecil, bahkan dari desa-desa gitu ya. Mereka kulaan di tempatku. Penampilan mereka sederhana, tidak pakai kendaraan mewah, tidak pakai baju yang bagus. Mereka biasa-biasa saja. Tapi yang menarik, mereka itu bisa diajak bicara. Mereka berpengertian. Ya, kalau dikatakan, ini maaf ya, harganya sedikit naik. Oh ya, nanti saya usahakan juga di sana jualnya ya naik gitu ya. Ya sudah, tawar-menawar wajar lah gitu. Saya suka sekali. Kemudian mereka bayarnya juga gampang. Biasanya mereka bayar kontan gitu ya. Jadi mereka kulaan, mereka bayar kontan, tidak rewel, menyenangkan. Nah, apalagi dikatakan tidak jarang di antara mereka itu ada orang-orang yang tadinya tidak Kristen. Tetapi ketika berjumpa dengan saya dan saya layani dengan baik, karena mereka itu harus beli batik, butuh waktu lama, kadang-kadang saya kasih minum dan kasih makan. Lalu para orang-orang yang kulaan itu tanya, loh kamu kasih makan nggak rugi? Oh nggak apa-apa, kalau kasih makan aja kok rugi. Mari silakan dimakan, kamu kan sampai siang. Kadang ada yang bilang begini, nanti saya jangan dibelikan makan, aku pengen jajan. Ya. Mumpung ke Solo, pengen kesini, oke baik. Tapi kasih minum mau. Ya. Mereka berkomunikasi dengan baik. Nah, ketika satu hari ada seorang yang juga mau kulaan, orang ini datang dari kota cukup besar dan berpakaian bagus dan juga bermobil bagus dan dia juga orang Kristen. Ini yang menarik. Ya. Dia orang Kristen, nawarnya dikatakan oleh penjual itu ya, aduh minta ampun. Ya kalau kamu naikin jangan segitu, diparo gitu ya. Supaya saya bisa beli kantong plastik, supaya saya bisa beli kertas bungkus. Sampai orang yang dari pelosok itu atau dari pinggir kota tuh doblong aja. Ngeliatin orang kok nawarnya kayak gitu ya. Sadis banget. Gitu. Padahal dia tuh orang Kristen, pakai kalung salib kelihatan gede banget pamer Kristennya. Saya malu, terus terang saya malu. Ini orang Kristen kok kayak gitu. Kemudian ketika akhirnya saya bilang tidak bisa, ini yang lain juga sudah beli segitu, mau ya kalau kamu mau silakan. Dia cemberut. Akhirnya dengan terpaksa dia bilang, alah ditawar kantong plastik aja enggak mau. Malah yang nyaut itu orang yang dari pelosok. Berapa toh kantong plastik? Sama, saya juga pakai kresek, pakai kantong plastik. Ya sudah toh, kita cari untung sendiri. Wah, orang itu agak malu. Diam aja ya. Lalu kemudian ketika jam makan, saya tanya, ini ada yang mau nggak nasi padang? Ini sini ada loh nasi padang yang enak gitu. Nah, beberapa bilang ya nggak apa-apa Ci, mau. Lalu ada yang bilang, enggak lah saya pengen jajan. Di Solo ini kan banyak kuliner. Gitu. Nah, si orang kaya ini bilang, aku mau dibungkus saja. Aku juga mau kuliner. Tapi nanti buat supirku. Supaya aku enggak usah jajaknya supirku. Oh kamu udah naikin harga, ya wes supirku aja dikasih makan. Aduh, saya kaget dengernya. Orang ini luar biasa. Sampai sebegitunya. Saya belikan nasi padang untuk supirnya. Selesai dia belanja, dia katakan, aku mundur ya 1 bulan. Nah, orang yang lain kaget. Tapi karena dia sudah biasa 1 bulan, ya saya nurut aja ya. Gitu. Akhirnya pembeli lain mengatakan, aduh orang kok bisa ya kayak gitu. Tega ya, sama-sama kita susah cari untung, sama-sama susah cari uang kok tega. Padahal lihat pakaiannya, lihat mobilnya. Tadi kan bilang, dia mau ke Solo mau makan di rumah makan anu yang mewah dan mahal. Terlalu. Tapi kemudian beberapa orang di antara mereka ya sudah biarlah kita enggak usah ngerasani. Nah, ada seorang ibu yang mengatakan itulah yang menjadikan saya tertarik kepada Kristus. Saya bukan orang Kristen, tetapi dilayani Taci di sini yang Kristen dengan sangat baik, sangat ramah, tidak membedakan. Aku berpakaian sederhana, dengan kendaraan sederhana, aku sangat dihormati.
Nah, itu sebabnya aku kepingin mencari tahu tentang Kristus. Dan aku mulai belajar. Diam-diam saya mulai berkenalan dengan orang-orang Kristen di desaku, tetanggaku yang tadinya aku anggap antik dan aneh. Sekarang aku dekati, mereka menyambut aku dengan sukacita. Tapi kalau melihat orang Kristen kayak tadi tuh, aku jadi ragu-ragu juga tuh. Gimana ya? Nanti kalau aku sudah jadi Kristen atau kepingin jadi Kristen, ya nek ketemu orang kayak tadi, nek kayak orang yang tadi. Aduh, bingung. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini sangat menarik. Karena disaksikan oleh orang yang mengalami. Ada orang yang melakukan tugas panggilannya di tengah pekerjaannya. Dia ramah, dia baik, dia sambut semua orang, berpakaian bagus atau tidak dengan sama. Tidak membedakan. Kasih makan sama, tidak membedakan. Sampai ada orang yang tidak Kristen tertarik karena keramahan, kebaikan, dan cinta kasih. Tetapi ketika dia berjumpa dengan orang Kristen yang sangat sombong, beli nasi aja sampai tidak mau untuk supirnya. Karena nawar nggak dikasih, udah beli nasi Padang aja. Ya buat supirku, aku mau makan di sana. Aduh, tega ya ngomong kayak gitu. Dan itu orang Kristen. Dan itu membuat orang yang baru mintip-mintip tentang Kristus jadi goyah. Bingung. Nah, ya kalau ketemu kayak orang Kristen yang baik. Kalau ketemunya tidak baik, bagaimana? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berbicara soal makanan. Makanan yang dilakukan oleh Yesus adalah menyelamatkan jiwa. Meneruskan pekerjaan Allah Bapanya menyelamatkan. Dan dia sangat puas. Itu sebabnya dia menerima dengan sukacita kembalinya seorang yang berdosa. Membuat dia kenyang. Perempuan ini punya toko. Juga melakukan tugasnya. Mewartakan kabar baik, melanjutkan tugas panggilannya sebagai orang Kristen, membuka jalan bagi orang untuk mengenal Kristus. Dan dia katakan, aku nikmat ketika makan nasi Padang sama orang banyak, ya cuma sebungkus gitu, tapi rame-rame, ngobrol bersama, tertawa-tawa. Saya pemilik, mereka pembeli, kita satu bersaudara. Enak sekali rasanya. Tapi kalau datang langganan seperti itu ya gimana? Aku juga memang butuh uangnya. Aku layani dia dengan baik, dengan kesabaran luar biasa. Kalau ngenyek, menghina luar biasa. Coba nawar aja sampai ngomongnya kayak gitu. Tapi saya tidak marah. Sampai orang-orang sekitar situ yang mengatakan, Taci sabare, ya itulah yang sedang saya lakukan untuk melakukan tugas panggilan. Makanan saya melakukan tugas panggilan Kristus. Nah, sekarang menjadi pergumulan iman kita. Saudara dan saya ada di mana? Di tempat orang yang bersalib besar, lalu menawar dengan sangat sadisnya, kalau nggak dikasih kemudian ya minta imbalan yang lain, juga ngomong seenaknya, saya nggak suka makanan nasi Padang, itu buat supir aja, saya mau makan di sana. Apakah begitu? Atau kita akan belajar dari orang yang milik toko ini. Sampai kesaksian hidupnya menjadi kesukaan bagi orang yang belum mengenal Kristus. Dan dia mau belajar tentang Kristus. Saya sudah kenalan dengan orang-orang Kristen di desa. Dan ternyata saya disambut dengan baik. Untungnya disambut dengan baik. Kalau yang nyambut kayak tadi. Nah, oleh karena itu mari kita lihat apa tuh yang kita makan. Apa rumah makan mewah menjadi langganan kita? Lalu kita menjadi sangat sombong? Atau makanan sederhana yang membuat kita dekat dengan Kristus? Terutama ketika iman kita bangun, makanan rohani kita cukupkan, kita tanamkan dalam diri kita makanan utama saya bukanlah sekedar makanan di rumah makan atau makanan Padang. Tetapi makanan saya adalah menyelesaikan tugas panggilan saya sebagai orang Kristen. Kalau itu kita tanamkan terus-menerus, makanan jasmani itu menjadi salah satu berkat. Kita bisa nikmati dengan sukacita dengan siapapun, entah mewah, entah tidak, tetapi kita tidak menjadi sombong karena kita menjalankan tugas. Apa makanan saudara? Apa makanan Yesus? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, ajarkan pada kami untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Sebab ketika kami mencari kerajaan-Mu, kami melaksanakan tugas panggilan kami sebagai murid-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami harapan dan sukacita untuk melakukan tugas ini.
Di tengah pergumulan, bagaimana kami bisa menerima kekenyangan jasmani kami, Engkau akan tetap menopang kami untuk memampukan kami melakukan tugas panggilan iman kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.